Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah. Sudah lama? Sudah. Baca dulu ya. Sudah Santika. Ya. Saya kemudian hadir apa ya semua. Kemarin kita sudah belajar tentang hamba-hamba Allah yang beragama. Ini sudah mengingatkan kembali bahwa menjadi hamba-hamba Allah yang beragama itu menurut bahasa adalah bentuk atau khalik atau yang dalam bahasa Indonesia adalah tabiat, perilaku, budi pekerti, kebiasaan. Terus itu secara istilah Allah adalah suatu keadaan yang menimpa manusia yang melanjutkan perbuatan yang mudah tanpa melalui proses pemikiran, pertimbangan atau penelitian. Jadi yang dinamakan amal itu adalah hal-hal atau sifat-sifat yang dilakukan secara spontan, secara tanpa melalui pemikiran terlebih dahulu. Kita mikir, oh kalau ini salih, langsung itu dilakukan. Kalau kita mikir ini pun langsung cepat ditinggalkan. Itu yang dinamakan dengan alam. Lalu alam ini ada macam-macamnya, ada dua. Apa saja boleh dibaca? Yang pertama adalah alam wadiyah, yang kedua alam hisab. Oke, ya adalah norma yang mengajarkan kepada manusia dengan berpedoman kepada pola pikir dan pengalaman manusia. Ini biasanya terdapat di masyarakat, norma-norma yang ada di masyarakat. Apa saja? Misalnya gotong royong, berlaku adil, apa saja, tidak membuang sampah sembarangan, selalu mendahulukan yang lebih tua, tidak memotong bicara orang lain. Nah itu kan norma-norma yang ada di masyarakat yang dimana kalau kita melanggar itu kita dikucilkan dari masyarakat. Itu yang dinamakan akhlak wadiyah. Tapi dengan melalui pemikiran itu ini baik ya. Oh ini kira-kira ini bunyi masyarakat ya. Itu yang dinamakan akhlak wadiyah. Lalu selanjutnya akhlak Islam. Akhlak Islam adalah akhlak yang mengajarkan kepada manusia dengan mengambil tindakan-tindakan yang telah diberikan Allah melalui Rasulullah. Apa saja? Misalnya sabar, sholat. Sabar dan sholat itu akan kita jadikan seperti pegangan hidup. Kalau misalnya ada apa-apa, jadi kita bersyukur kepada Allah supaya kita diberi kemudahan. Terus itu selalu berfungsi, selalu bersangka baik kepada Allah, tidak cuma dengan Allah tapi dengan sesama manusia juga. Itu yang dinamakan dengan amal Islam. Nanti kita akan ada pengajian mengenai macam-macam amal ini. Lalu selanjutnya ciri-ciri akhlak Islam. Yang pertama, kebaikannya bersifat mutlak. Ya, jadi dinamakan baik, jadi baik mutlak. Tidak bisa digabungkan gitu. Karena ini yang menurunkannya itu melalui Al-Quran. Allah langsung yang mengajarkannya kepada Rasulullah itu mutlak. Kebaikan murni yang terkandung dalam akhlak Islam merupakan kebaikan yang murni. Lalu yang kedua, kebaikannya bersifat menyeluruh. Kebaikan untuk seluruh umat manusia di segala zaman dan di semua tempat. Ya, Islam ini pada saat zaman Nabi, tapi zaman-zaman sekarang, zaman modern, zaman globalisasi, akhlak Islam itu tetap digunakan. Karena apa? Karena akhlak Islam ini, apalagi Rasulullah sebagai rahmatan lil alamin itu dia membawa sifat-sifat manusia, sifat-sifat yang baik dan mengajarkan kebaikan-kebaikan nggak cuma di zamannya saja, tapi di seluruh zaman. Sepanjang zaman Rasulullah SAW. Lalu tetap dalam kontekstual, tidak berubah
Selanjutnya kewajiban yang harus dipatuhi. Hukum yang harus dilaksanakan sehingga ada sanksi hukum tertentu bagi orang-orang yang tidak melaksanakannya. Ya seperti kalau kita berbuat dosa, otomatis tidak cuma dihukum oleh manusia, tidak cuma digunjing oleh manusia, tidak cuma diomong-omong sama manusia, tapi Allah juga yang mengazabnya. Contohnya apa? Ada itu sebuah hadis ya, firman Allah di mana kalau kita berdosa, bermaksiat atau mendurhakai orang tua, itu azabnya disegerakan di dunia dan ditambah di akhirat. Makanya azab terhadap orang tua itu masuk akad Islam. Terus dosa syirik juga itu yang namanya menduakan Allah kan pasti akan mengazab. Tapi dan itu syirik itu menduakan Allah itu termasuk akhlak yang buruk yang dimana termasuk dosa yang tidak diampuni oleh Allah. Itu membunuh. Selanjutnya ada pengawasan yang menyeluruh karena agama merupakan pengawas yang kuat. Pengawas lainnya adalah hakim melalui yang hidup yang didasarkan pada agama dan akhlak sehat yang dibimbing oleh agama serta diberi petunjuk. Cara meningkatkan kualitas akhlak yang pertama melalui perumpamaan atau tamsil. Perumpamaan ini bisa diambil dari kandungan ayat-ayat Al-Quran. Baik itu kita harus mengkaji Al-Quran supaya kita bisa tahu, oh ini loh akhlak Islam, oh ini loh akhlak ini ternyata ada di Al-Quran, oh ternyata akhlak ini telah Allah tentukan melalui Al-Quran. Yang kedua melalui keteladanan atau uswatun hasanah yang seperti cerita-cerita para Rasul, cerita-cerita para sahabat-sahabatnya, di mana hal itu bisa kita jadikan pelajaran. Lalu selanjutnya melalui latihan dan pengamatan. Ya kita melalui pengamatan saja seperti di masyarakat. Oh ternyata ada orang maling itu ternyata selain diomong-omongin dipukulin juga ya gitu. Jadi kan melalui pengamatan kita di sosial, di masyarakat itu kan berarti oh ternyata maling itu perbuatan yang buruk. Selain merugikan diri kita, merugikan orang lain juga gitu. Lalu selanjutnya melalui ibrah dan wakidah dapat mempengaruhi hati menjadi tunduk kepada Allah, kemudian mendorong untuk berperilaku yang baik. Ya kalau kita hatinya bersih, bersangka baik kepada Allah, selalu mengamalkan yang diperintahkan Allah, nanti hati itu ikut baik sendiri. Terus penerapan meningkatkan kualitas akhlak, silakan yang tersebut dalam berusaha meningkatkan kualitas akhlak dalam kehidupan. Ya penerapannya bisa dengan bergaul dengan teman-teman yang baik, akhlaknya jadi kita terikut terbawa kepada kebaikan. Oke, terima kasih itulah penjelasannya. Apakah ada pertanyaan mengenai akhlak Ahmadiyah ini atau akhlak Islamiyah atau hamba-hamba Allah yang sekarang ini? Apakah ada pertanyaan? Oke, kalau tidak, mari kita main games. Yang nama games ini saya namakan card short. Maksudnya itu kertas pendek yang dimana isi dalam kertas ini kalian harus menentukan apakah kertas ini isinya termasuk dalam akhlak Islam atau akhlak Wadiyah. Nah, misal di sini tertulis senantiasa sabar dan sholat. Itu kalian isi, terserah kalian masuknya ke akhlak Islam atau akhlak Wadiyah. Nah, dengan begitu di akhir kita akan membahasnya apakah ini termasuk akhlak Wadiyah atau akhlak Islam. Paham? Ada yang ditanyakan? Paham. Oke. Baiklah. Ini berapa orang? Berarti ada yang dapat 3 dan ada yang dapat 2. Jadi semua saya kasih waktu untuk kalian berpikir apakah itu masuk akhlak Islam atau akhlak Wadiyah. Nanti kalau sudah dapat jawabannya kalian
kita bahas. Oke, baik. Silakan. Silakan isi. Ya, sedia. Oke. Ya, selanjutnya Sherina, silakan. Terima kasih. Selanjutnya Indah Santika. Terima kasih. Selanjutnya Dea. Silakan. Oke, terima kasih yang sudah mengisi, sudah memasukkan perilaku-perilaku atau akhlak ini ke dalam amplopnya. Baik, apa yang kita bahas? Yang pertama, akhlak wadiyah. Akhlak wadiyah ini memberi dan menerima dengan tangan kanan. Ya, ini benar ya, ini saya nggak tahu itu punya siapa, tapi ini benar, memberi dan menerima dengan tangan kanan itu termasuk akhlak wadiyah. Karena dengan memberi dan menerima dengan tangan kanan ini termasuk dalam norma yang ada di masyarakat. Bayangkan kalau kita memberi tangan kiri, pasti kan orang nggak suka, dan kita digunjing, pakai tangan kanan dong, gitu kan, pasti seperti itu. Ini benar. Selanjutnya, memiliki rasa malu. Saya nggak tahu yang punya siapa, tapi ini seharusnya ada di akhlak Islam. Memiliki rasa malu itu harusnya di akhlak Islam. Kenapa? Karena ada hadis inna likulli dinin khuluqan wa khuluqul Islam al-haya. Jadi ada di Malik, Rasulullah bersabda, sesungguhnya setiap agama memiliki akhlak dan akhlak Islami adalah rasa malu. Jadi memiliki rasa malu ini termasuk akhlak Islamnya. Gitu. Terus senyum salam sapa, ya ini akhlak wadiyah ya, karena di norma-norma masyarakat ya, di masyarakat di sekolah, di kampus atau di tempat kerjaan, yang namanya senyum salam sapa kalau dengan orang yang kita kenal itu termasuk akhlak wadiyah. Jadi kalau kita nggak senyum, nggak salam, nggak sapa, nanti tidak sombong. Terus ada adil, ya berlaku adil itu termasuk norma-norma yang ada di masyarakat. Kenapa? Karena adil ini sangat penting. Kalau nggak adil, akan terjadi ketimpangan sosial, bakal terjadi permusuhan, perpecahan. Ini definisi benar ya, yang satu ini. Selanjutnya akhlak Islam. Akhlak Islam yang pertama ini tidak mencela orang lain, tidak mencela orang lain, dan ini termasuk akhlak Islam karena di dalam Al-Quran itu janganlah kalian mencari kesalahan orang lain, janganlah kalian mencaci orang lain, janganlah kalian berlaku ghibah. Nah, tidak mencela orang lain ini termasuk akhlak Islam. Lalu selanjutnya senantiasa sabar dan sholat. Ya ini akhlak Islam seperti yang sudah saya jelaskan. Adalah orang Islam yang mengaku Muslim itu sabar dan sholat yang harus dijadikan sebagaimana itu. Selanjutnya selalu berhusnuzon atau berbaik sangka. Jujur itu termasuk akhlak wadiyah. Kenapa? Karena jujur ini sebenarnya akhlak Islamnya juga, tapi lebih ke wadiyah. Kenapa? Karena dengan kita jujur kita disegani orang lain. Dengan kita jujur kita akan disayang orang lain. Kenapa? Karena kalau bohong pasti kan orang nggak suka, orang benci. Ada bohongin aku,
Jadi terjadinya perpecahan, perkelahian dengan kalau kita tidak berkumpul. Terus tidak suka gibah, ya ini orang Islam yang tidak suka gibah. Baik, apakah kalian bisa membedakan orang Islamia dan Wadiyah? Apakah sudah paham? Baik, kalau sudah paham, mari cukup ya, mari kita berikut materi yang pelajaran akidah kali ini. Terima kasih atas